Selamat datang di Tahun Naga Kayu. Dalam ilmu numerologi Cina yang dikenal dengan nama Pakce. Apa saja yang akan berjaya dan terpuruk di Tahun Naga ini? Bagaimana dampak pemilu di Tahun Naga terhadap pasar saham kita? Bagaimana strategi investor memilih saham di tahun ini? Berikut ini analisis pasar saham dari sisi Pakce oleh Hendra Martono Lim, founder Winestota Quantitative Profiling Analysis. Kalau pakai Pakce itu agak kurang, karena kalau misalnya di Amerika itu masih mending ya, misalnya sektor transportasi atau sektor yang berhubungan dengan kayu atau air, itu masih lebih gampang karena banyak. Kita ngomong deh misalnya mengenai sektor transportasi. Nomor satu kan Astra. Sama kelompoknya pun Astra masih nomor satu. Dan hampir lebih dari 50% kan. Ini kan bias jadinya. Karena kalau misalnya kita bicara mengenai yang sektor aja, itu menurut saya nggak akan bisa masuk. Contoh misalnya, tahun ini kan tahun naga kayu yang. Nah, tahun naga kayu yang ini kan terjadi setiap 60 tahun sekali. Betul kan? Ya misalnya tahun naga, kita nggak ngomong kayu, tahun naga itu kan kita ngomongin 12 tahun yang lalu. 2012. Tapi kalau kita tahu bahwa yang di belakangnya angka tahun itu 2, itu sudah nggak mungkin kayu. Karena kalau kita lihat ya misalnya 0 sama 1, ya kalau 0 itu yang semuanya yang 0, 1970, 80, 2000, itu adalah metal. Yang metal. 1 itu adalah yin metal. Dan metal melahirkan air. Jadi 2 itu adalah water. Yang water, kemudian yang 3 itu adalah yin water, 4 adalah yang wood, 5 adalah yin wood, 6 itu baru api. 6 itu berarti yang fire, kemudian yin fire, 7, 8 yang earth sama yin earth. Nah, ini yang menyebabkan kalau kita menganalisa betulnya pakai Pakce itu betulnya sangat-sangat terlalu lebar. Jadi tahun naga kayu itu adalah terbitnya itu adalah setiap 60 tahun. Jadi tahun naga itu membawa energi dan energi pembaruan dan pertumbuhan. Naga itu kan hanya satu-satunya binatang yang di dalam 12 show itu yang tidak ada di dunia ini. Itu kan mitos ya. Ya kita mitos. Dan naga itu kalau dilambangkan 4 binatang mistikal, yaitu 4 binatang bukan 12 show ya, tapi 12 binatang mistikal. Jadi naga itu ada di timur. Kemudian macan putih itu di barat. Di selatan, ya kalau kita masih harus tahu ya, kalau di kompasnya China, selatan itu depan ya, bukan utara ya, agak kebalik ya. Jadi selatan itu ada di depan. Jadi selatan itu dilambangkan sama burung finik dan melambangkan api. Ya kemudian 1 itu dilambangkan oleh kura-kura, itu di utara belakang. Tadi kan naga itu kan membawa kekuatan, transformasi. Naga itu juga artinya kan adalah karena salah satu binatang mistis. Maka setiap 60 tahun sekali itu biasanya pemimpin-pemimpin ya itu akan biasanya mendapatkan berkah yang luar biasa. Jadi siapapun pemenangnya yang untuk 2024 ini, maka dia kan disebut namanya pemimpin naga. Nah, kalau bicara mengenai pemimpin naga ini, maka kita juga mesti harus tahu ya, ini saya jelasin dulu filosofinya. Kalau timur itu melambangkan kayu. Nah, jadi tahun ini ya, naganya itu memang tahun naga kayu. Tapi naga sendiri, naga kalau di dalam Pakce ada elemen, di dalam dirinya ada elemen, tapi tidak langsung bahwa satu show itu isinya cuma 1. Enggak. Contohnya tikus.
Ya, itu siu tikus itu elemennya itu adalah air. 100% di air. Ya. Nah, tapi kalau naga 60%-nya itu adalah tanah. Yang nah, tanah ini kalau kita tahu bahwa siklusnya adalah air, ya, air itu mengalahkan api. Siklus mengalahkan ini dulu ya, kita ngomong siklus mengalahkan. Paling gampangnya gini, api kan orang yang paling semangat tuh. Dia mengatakan bahwa, waduh saya bisa membakar semuanya. Nah begitu dia sombong ke api, langsung dipadankan sama air. Air kemudian ngomong, nah saya bisa mengalahkan penguasa api nih, berarti saya paling kuat dong. Begitu dia ngomong, tiba-tiba tanah membuka dirinya, air kan masuk ke dalam dirinya semua. Maka tanah yang menguasai air. Nah tanah kemudian berseloroh bahwa saya sudah menguasai air yang begitu ganas. Begitu dia ngomong, tiba-tiba ada kayu muncul dari pohon. Jadi kan dia kalah. Nah kayu pun akhirnya ditebang oleh metal. Metal dikalahkan oleh api. Makanya itu semua siklus tersebut itu saling mengalahkan. Nah kemudian itu ada siklus yang membuat bertumbuh. Jadi kalau air itu menumbuhkan kayu. Ya, air menyuburkan kayu. Kayu membuat api lebih besar. Setelah api keluar itu menjadi tanah. Ya. Kemudian dari tanah hasilkan logam. Dan logam itu kembali lagi menjadi air. Nah, kurang lebih prinsipnya seperti itu. Tahun 2024 ini heavenly stem-nya itu adalah yang wood. Nah, karena kita bicara yang wood adalah heavenly stem-nya dan di bawahnya itu adalah tanah, maka apa yang terjadi? Tanah kan berarti menghajar kayu. Setuju ya? Jadi tanah akan menghajar kayu. Nah, karena tanah menghajar kayu ini, maka jangan kaget ya, pasar saham, maka tahun ini volatilitasnya itu akan sangat besar banget. Karena naga itu kan kita jelas-jelas tahu ya bahwa naga itu adalah posisinya yang seperti saya katakan tadi, ini adalah pemimpin yang besar. Ya, berarti kemudian juga kayunya kan ketembus. Kan peluang signifikan tahun ini itu adalah kalau kita bicara mengenai yin yang 5 unsur ini, maka kita tuh bicaranya adalah bukan yang saling mengalahkan. Misalnya tahun ini kayu kan mengalahkan tanah. Maka tahun yang berhubungan dengan kayu dan yang berhubungan dengan segala sesuatu yang bersangkutan dengan pertumbuhan itu akan lebih bagus, apalagi kayunya adalah keluar yang dari tanah. Nah, artinya apa? Kalau kita bisa melihat dari kayu yang itu menandakan pertumbuhan dan ekspansi, makanya pasar modal ini bisa berarti peluang signifikan di sektor-sektor yang berkaitan dengan teknologi, energi terbarukan, dan pendidikan, di mana inovasi dan pertumbuhan berkelanjutan menjadi kunci. Nah, itu kuncinya itu tahun ini. Namun, tapi kalau kita tahu juga bahwa meskipun ada potensi pertumbuhan, volatilitas pasar mungkin meningkat, terutama karena perubahan kebijaksanaan dan ketidakpastian geopolitik. Salah satu tantangannya, naga ini kan dia tuh kan punya api. Ya, dia punya api. Jadi kemudian, maka kalau kita bicara mengenai sektor pasar modal, jangan kaget kalau tahun-tahun ini akan banyak sekali saham yang tiba-tiba terbang. Nanti turunnya bisa 12 hari auto reject ini. Apalagi auto rejectnya sekarang sudah simetris ya. Ini banyak banget kayak begitu. Jadi begitu tinggi dan kita banyak orang yang sudah mulai masuk dan itu akhirnya dibuang begitu aja. Kalau misalnya tidak terjadi masalah yang sangat penting sekali, maka target saya sebenarnya untuk tahun ini Indonesia IHSG itu bagus banget. Target saya ya kalau misalnya benar-benar berjalan, apalagi kalau misalnya bisa berjalan sampai 1 putaran, itu bisa 8123. Kalau misalnya 2 putaran dan tidak terlalu banyak masalah dan sebagainya, itu kisaran antara 77 sampai 79 10. Kalau menurut saya sih tahun ini karena
Kenapa saya bilang kalau satu putaran lebih menjanjikan secara politik dan secara saham. Karena kan kalau misalnya dia sudah bulan Februari kan dia mulai siap-siap tuh. Kalau misalnya sudah ketentukan dia sudah mulai siap-siap kan untuk bisa menentukan kira-kira apa nih kira-kira yang harus dia lakukan kan. Jadi ketika Oktober nanti dia dilantik ya semuanya sudah lebih beres banget. Nah, sedangkan kalau misalnya 2 putaran masih ada Juni lagi kita pemilihan, saya nggak tahu ada kampanye. Strategi investor pada saat ini, saya sarankan tadi kalau misalnya pada saham-saham yang energi terbarukan, EBT yang punya energi baru yang terbarukan, maka jangan kaget kalau misalnya si Prayogo Pangestu menjadi orang terkaya. Karena energi terbarukan tersebut melalui pasar modal. Jadi ada energi terbarukan sama pendidikan, inovasi, kecantikan itu betulnya masih hitungannya yang wood juga. Kalau kecantikan itu betulnya lebih ke arah yin wood ya. Tapi kalau yang wood ini lebih ke arah pendidikannya. Wood ini kan untuk ke arah pendidikan, kepemimpinan. Maka tahun ini, tadi saya katakan Indonesia benar memilih. Maka tahun ini peluangnya itu betulnya Indonesia menuju Indonesia Emas 2045 itu benar-benar sangat luar biasa. Ya masalahnya itu kan kalau misalnya di saham Indonesia itu kita nggak bisa ngomong betulnya untuk secara misalnya perusahaan transportasi. Ya perusahaan transportasi yang terbesar kan cuma Bluebird atau otomotif, sektor otomotif isinya kalau misalnya ada Astranya, sebenarnya kan kita nggak usah lihat sektornya deh, kita baca aja Astranya. Kalau misalnya perusahaan tersebut kurang bagus ya misalnya sumber daya alam, batu bara, tanah kan, itu kan murni tanah. Ya, kalau yang batu bara itu murni tanah dan tantangannya lebih gede daripada misalnya pertambangan yang ada logamnya. Untuk misalnya kayak Antam, kemudian Inco, Tins, itu pertambangan yang ada logamnya. Nah, ya ada kan tambang, tapi dia ada unsur logamnya. Itu masih peluangnya sedikit lebih di atas daripada yang pertambangan yang benar-benar kayak tanahnya. Nah, yang pertambangan apalagi yang batu bara itu masih ada energinya dikit-dikit lah, masih ada apinya dikit-dikit, masih ada bantuannya dikit-dikit lah. Tapi kalau pertambangannya benar-benar di bidang pertambangan yang tanah yang menghasilkan marmer, itu amblas tahun ini. Tantangannya mereka kan sangat gede. Kalau ditanya apakah lebih prefer trading atau investasi, saya nggak bisa menyarankan kalau untuk 1 tahun ini berdasarkan pengalaman saya nggak bisa lagi menyarankan ya pada saham-saham yang tertentu, apalagi kalau saham-sahamnya itu yang saya sebutkan itu cuma 2 atau 3 ya, itu kemungkinan besar sih kalau langsung kita ngomong sepanjang tahun itu kadang-kadang 1-2 bulan pertama dihajar itu sama market maker tuh. Ini nggak lucu kan jadinya. Tapi kalau misalnya pertanyaannya adalah lebih prefer untuk buy and hold atau untuk trading, saya sarankan karena kondisi situasi perubahan dampak tahun politik ini mendingan trading. Kalaupun Anda misalnya harus pilih saham-saham yang kalau jangka panjang, maka pilihannya adalah apa yang bisa mengalahkan kayu. Betulnya secara yin yang 5 unsur, kan kita bicara bahwa tahun kayu, maka kita pilih sektor yang kayu kan, betul ya? Setuju ya dari situ. Kalau kayu kan kayu, jadi kayunya itu misalnya energi terbarukan, misalnya perusahaan-perusahaan yang energi terbarukan atau semua yang dalam tanda kutip itu berubah menjadi perusahaan yang mengelola energi terbarukan, maka saya pilih kalau untuk trading, pilih yang kayu sama kayu. Kan itu dia naik. Tapi kalau Anda lebih prefer yang agak jangka panjang, saya pilihnya 6 bulan sampai 7 bulan, nggak terlalu peduli sama kondisi politik dan sebagainya.
Maka saya katakan, kalau itu strateginya berbeda. Kalau Anda strateginya seperti itu, pilih yang mengalahkan kayu. Yang mengalahkan kayu apa? Berarti adalah yang metal. Yang metal apa? Ya, yang metal apa? Perbankan. Kenapa? Perbankan itu kok dikategorikan adalah yang metal. Kita dulu tahu kan kalau uang, zaman dulu kan kita pakai apa? Koin kan, emas kan.